Shalom, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdiri dan menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Mari kita menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Saudaraku, sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita, karena kemenangan telah kita miliki dalam Yesus Kristus. Mari kita menyanyi Ku Menang. Ku menang dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Saudaraku, mari beningkan hati dan pikiran kita memasuki rumpun menghadap Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup. Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Kita menyanyi Kristus bangkit, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Bumi sorga bergema haleluya.
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan kita menyanyi Kulayangkan Mataku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa di hari Paskah. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih memandang pada yang tersalib, Anak-Mu, Yesus, Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, hianat, dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati, mereka ditolak dan disingkirkan dari kalayak. Tiada teman dan handai tolan. Semua lari, menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menyebut fajar hari baru dalam mada kemenangan, karena kubur dan maut telah dikalahkan. Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak terperi. Yesus Tuhan kami telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata
para orang tua, anak, kakak adik, suami istri, opa, cucu, kami semua karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu. Dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu pagi ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 18 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdaru-serdaru itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Demikian bacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Yesus yang hidup, Yesus yang memberkati kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang bersyukur akan kebangkitan-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu menang atas maut. Dan saat ini sebagai umat yang bersyukur merayakan sukacita kebangkitan-Mu, kami datang kepadamu Tuhan. Bimbing dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu boleh menjadi pegangan, kekuatan, penghiburan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kehidupan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Inilah kami yang bersyukur, inilah kami yang berseru, inilah kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8 yang mengatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?"
Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah pernah melihat kuburan di waktu malam? Ada yang pernah? Saudara-saudara, kuburan tersebut terasa menakutkan, kusam dan dingin. Setelah kematian Yesus, hari-hari yang dilalui, yang dijalani oleh para murid Yesus terasa seperti kuburan. Hidup mereka tidak bergairah, wajah mereka kusut, masa depan mereka semakin pudar. Rasa takut juga menjalar. Karena mereka merasa takut, khawatir, siapa tahu keadaan mereka tidak jauh berbeda dari Yesus yang adalah guru mereka. Karena guru mereka telah meninggal dengan cara mengenaskan, disalib bagai seorang penjahat. Namun saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suasana yang dirasakan oleh para murid itu tidak berlangsung lama. Kita perhatikan dalam pembacaan kita, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Jadi saudara-saudara, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus. Dan merekalah sebagai saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Kristus. Nah saudara-saudaraku, orang pertama yang menerima kabar bahwa Yesus bangkit adalah beberapa perempuan. Apa artinya itu? Bahwa pesimisme terhadap perempuan diubah menjadi sikap optimisme bahwa perempuan mampu dan bisa menjadi saksi Kristus. Pada zaman dulu yang belum dikenal emansipasi perempuan, ternyata para perempuan sudah menjalankan peranan yang sangat penting dan menjadi saksi atas peristiwa bangkitnya Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Nah saudara-saudaraku, walaupun nanti di belakang di ayat yang ke-8 mereka sudah menjadi saksi Kristus, dipercayakan, tapi mereka tidak melanjutkan kabar itu kepada orang lain. Kalau kita lihat di ayat 8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita merayakan kebangkitan Kristus,
Kebangkitan Kristus adalah tonggak iman kita sebagai orang percaya bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menang atas kuasa maut. Dan apa maknanya kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Bahkan apa makna kebangkitan Kristus bagi kita saat ini yang sedang dilanda wabah virus COVID-19? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yesus menang atas kuasa maut, kubur yang menakutkan, batu yang besar tidak bisa membatasi kebangkitan Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, itu berarti sekalipun masalah kita sebesar batu yang menutupi kubur dan persoalan kita sekelam kubur yang gelap, semuanya itu tidak dapat membatasi kuasa Tuhan untuk menolong kita. Jadi kita mesti percaya bahwa Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu tadi yang saya katakan. Kalaupun mungkin saat ini kehidupan kita sekarang ini seperti kubur gelap, suram dan menyeramkan, kita pun mungkin menjadi orang-orang yang dingin seperti kuburan, karena kita melihat hidup ini penuh dengan kegelapan, tanpa gairah, bahkan ketakutan. Firman Tuhan mau menguatkan kita. Firman Tuhan mau mengingatkan kita, kebangkitan Kristus memberikan nyala terang dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, semua bisa diatasi oleh kuasa Yesus yang tidak terbatas itu. Tuhan mampu menyatakan kuasa pertolongannya. Yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan adalah taat dan berserah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan saat ini adalah taat dan berserah penuh kepadanya. Taat juga dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kebangkitan Kristus juga membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari kebangkitan Kristus adalah untuk menggenapkan janjinya. Yesus yang bangkit itu menyatakan keselamatan kekal. Di tengah-tengah dunia ini yang identik dengan ketidakpastian, tapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus, kita bisa hidup dalam kepastian. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu Saudara adalah dengan berpegang pada firman Tuhan. Mencari Dia yang hidup dimulai dari mengenal kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa buka di Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 11. Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 11. Firman Tuhan mengatakan begini, Roma 10 ayat 9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup dan menjadikan dirinya sebagai Alkitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain, caranya adalah hidup setia dan takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah lambang kehadiran dan perutusan memberitakan hidup yang berpengharapan. Saudara-saudaraku, untuk bisa memberitakan kebangkitan Kristus, kita sebagai umat percaya, sebagai orang yang beriman, mesti memiliki keyakinan bahwa Yesus bangkit. Jadi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya yang percaya kepada Kristus harus memiliki keyakinan 100% bahwa Yesus bangkit, Yesus menang. Keyakinan itu, keyakinan pada kebangkitan membuat kita memiliki semangat untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang hidup itu yang menjamin hidup Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, belenggu dan beban akan terlepas apabila Bapak Ibu Saudara-saudara sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Kristus dan memberitakan kepada dunia bahwa Yesus bangkit. Itu dimulai dari keyakinan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar ada dalam hati dan hidup kita bahwa Yesus bangkit, Yesus menang, dan Yesus itulah yang kita amini dan imani dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, oleh karena itu jangan pernah kita tukarkan Yesus dengan apapun juga hanya karena kita khawatir akan hari esok. Begitu banyak fakta dan bukti yang kita jumpai selama hidup kita ini bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Pengorbanan Kristus di kayu salib karena Dia mengasihi kita. Pengorbanan Kristus untuk mengampuni dan menyelamatkan hidup kita. Banyak fakta, bukti yang kita jumpai dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Oleh karena itu, jangan pernah kita tukarkan Yesus dengan apapun juga hanya karena kita khawatir akan hari esok. Serahkan hidup kita pada Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, dan bersama-sama sebagai orang percaya yang menghayati, mengimani kebangkitan Kristus, kita yang mungkin berjalan tertatih-tatih, khawatir, takut karena masalah ini, marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, yang kuasanya tidak terbatas. Hiduplah dalam keyakinan dan pengharapan Tuhan itulah yang kita imani dan amini. Itu yang akan menuntun kita melewati badai ini. Dan Tuhan itulah yang kita percayai mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan tugas kita sebagai orang percaya adalah meyakini, mengimani, mengamini itu, dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti lagu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu lagunya bersama-sama, lagu Sebab Dia Hidup. Kita nyanyikan lagu itu, sebab Dia hidup, ada hari esok.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, lagu ini mau mengingatkan kita, meyakinkan kita bahwa Yesus yang hidup, kita punya pengharapan untuk hari esok dan hari-hari yang selanjutnya. Hiduplah dalam pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Anak Allah turun ke dunia, mengasihi, mengampuni, dan menebus seluruh hidupku. Kubur yang kosong bukti kebangkitannya. Ku tak cemas akan hari esok. Khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Oh manisnya bersama Yesus, aku tentram, bahagia, terjaminlah masa depanku. Hidupku jadi baru oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok. Khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Sebab Engkau Yesus hidup, ada hari esok bagi kami. Sebab Engkau hidup yang mengalahkan kuasa maut. Itulah Yesus yang kami imani dan amini dan percaya dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan, pengharapan dan penghiburan bagi kami. Bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Bersama-sama sebagai orang percaya, itulah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Untuk kami berjalan, menjalani hidup yang adalah anugerah Tuhan. Dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami boleh melangkah selangkah demi selangkah. Karena Tuhan baik dan mengasihi kami. Bersama-sama sebagai umat percaya yang bersyukur akan kasih Tuhan, kebangkitan-Mu mengalahkan kuasa maut untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur dan kami mau melanjutkan syukur kami untuk menjalani hidup kami sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, sebagai orang yang percaya,
Kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Kami mohon pengasihan Tuhan, kami mohon pemulihan Tuhan. Kami mohon pengasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan ampuni kesalahan para pemimpin kami dan kesalahan kami selaku rakyat Indonesia. Yang seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri dan menyombongkan apa yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan. Sucikan dan layakkan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak. Sebagai umat yang bersyukur, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami yang saat ini berjuang untuk bersama-sama dengan TNI Polri mengatasi wabah virus COVID-19 ini. Kami punya Tuhan yang mampu menolong, membimbing, memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dalam mengatasi wabah virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi kami selaku rakyat Indonesia. Kami juga boleh mentaati apa yang disampaikan oleh para pemimpin bangsa dan negara kami untuk melakukan social distance, bahkan juga physical distance, sehingga bersama-sama kami dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan bersama-sama juga kami juga dapat membantu saudara-saudara kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk tenaga dokter, para medis, tenaga kesehatan yang saat ini juga berjuang untuk membantu saudara-saudara kami yang dirawat di ruang isolasi maupun yang dirawat di rumah sakit karena segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Tuhan, kami juga mengasihi mereka. Kami juga mendoakan mereka. Mereka yang berjuang, yang berkorban, meninggalkan keluarga untuk membantu saudara-saudara kami yang sakit, merawat mereka. Tuhan jagai, lindungi dan berkati mereka. Sehingga dalam kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan, mereka juga senantiasa boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Keluarga mereka yang mereka tinggalkan karena pekerjaan yang harus mereka lakukan, Tuhan juga berkati mereka, lindungi, jagai mereka. Ketika kami juga melakukan social distancing, bahkan juga physical distancing, kami juga membantu mereka yang saat ini berjuang, bekerja untuk merawat, mengobati saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang mungkin saat ini berada di ruang-ruang isolasi, bahkan juga yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tolong Tuhan, sembuhkan dan pulihkan mereka, kuatkan mereka, hiburkanlah mereka. Hati yang gembira adalah obat. Dan walaupun kami tidak bisa berjumpa dengan mereka, tapi melalui doa-doa kami, melalui media-media online, kami juga bisa mendoakan dan menguatkan mereka, menghibur mereka. Bahkan kami yang ada saat ini, baik yang kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, kami mendoakan mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka. Bagi setiap kami juga Tuhan, yang mungkin dalam tubuh kami, badan kami juga mengalami sakit, penyakit. Tuhan jamah segala bagian tubuh kami yang sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan kami. Karena kami yakin dan percaya kesembuhan dan keselamatan itu hanya dari Tuhan. Dan biarlah kesembuhan dan keselamatan itu Tuhan juga nyatakan bagi kami. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman, kasih sayang, perawatan, doa dari keluarga, bahkan saudara-saudara kami yang mengasihi kami. Itulah bukti perhatian cinta kasih mereka. Dan itulah juga yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melawan segala sakit penyakit yang kami rasakan. Berkati keluarga yang menjaga dan merawat. Tuhan juga sehatkan dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaannya, yang bergumul karena harus diberhentikan atau dirumahkan karena terkena dampak wabah virus COVID-19 ini.
Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tetap tenang dan tetap berusaha menjalani kehidupan ini, karena Tuhan baik dan Tuhan mengasihi mereka. Bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang saat ini bergumul dengan hidup rumah tangga mereka, yang bergumul dalam hubungan suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, Tuhan juga tolong mereka, berikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Galilea, pendeta, diaken, penatua, pengurus pelayan ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, pegawai kantor, koster, organis, kantoria, tim multimedia. Tuhan juga memberkati kami. Tuhan juga tolong kami. BPPJ, berikan kekuatan kesehatan bagi kami. Kami belajar memberi diri yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kebangkitan-Mu memberikan kehidupan yang baru. Ada perubahan yang kami harus tunjukkan ketika kami meyakini dan mengimani Kristus bangkit, Kristus menang atas kuasa maut. Perubahan itu kami nyatakan dengan kami mengasihi sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, di rumah tangga kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, kami membawa setiap doa, harap, gumul, juang kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita mewujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian samanya.
Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Doa persembahan. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Majelis dan Jemaat GBIB Galilea Surabaya mengucapkan Selamat